Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang penulisan daftar pustaka pada teks laporan hasil percobaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah tulisan yang disusun dan terdapat di bagian akhir. Ingat ya, di bagian akhir. Terus daftar ini akan memuat nama penulis, terus judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, serta tahun terbit yang akan dijadikan rujukan ataupun sumber dari tulisan yang kalian buat. Jadi itu pengertian dari daftar pustaka. Yang kedua, tujuan penulisan daftar pustaka. Tujuan penulisan daftar pustaka itu dapat kalian lihat di sini nih, ada 3. Yang pertama, agar terhindar dari tuduhan penjimplakan. Ya. Yang kedua, menghargai penulis sebelumnya. 3, membantu membaca yang lain yang ingin tahu lebih tentang sumber yang ada di daftar pustaka yang kalian tulis. Yang ketiga, manfaat menulis daftar pustaka atau manfaat daftar pustaka. Manfaat daftar pustaka itu ada 2. Yang pertama, manfaat daftar pustaka yang ada pada karya tulis. Yang kedua, manfaat daftar pustaka dari sisi penulis. Nah, yang pertama itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu sebagai sumber penulis. Yang kedua, sebagai rujukan yang bisa digunakan untuk karya tulis lain. Misalnya orang lain mau ngambil pendapat kalian, jadi bisa mereka lihat di daftar pustakanya. Yang ketiga, bahan yang dapat ditelusuri kembali. Dan yang terakhir, mengetahui sumber dengan jelas. Terus manfaat daftar pustaka dari sisi penulis. Di sini ada 3. Yang pertama, memberitahu pembaca bahwa tulisan bukan hanya dari pemikiran penulis saja. Terus yang kedua, memberikan penghargaan bagi penulis asli. Dan yang terakhir, memudahkan pelayanan perpustakaan. Yang keempat, pedoman penulisan daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini ada pedoman penulisannya, sama seperti kalian menulis tulisan-tulisan atau menulis paragraf atau menulis karangan, itu kan kalian berpedoman kepada EYD itu dulu ya. Karena sekarang kurikulum udah ganti, jadi EYD itu juga ganti. Jadi apa gantinya? Jadi PUEB. Kalau EYD artinya adalah ejaan yang disempurnakan. Kalau PUEB artinya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi EYD tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah PUEB. Jadi ada beberapa penulisan yang itu udah berbeda, seperti penulisan Al-Quran. Kalau dulu kan Al-Quran, Al-Quran. Kalau pada PUEB nggak ada lagi tuh, yang strip-strip yang kalian sering sebut itu namanya tanda hubung ya, bukan strip. Yang kedua, EPA. Nah, EPA ini ketika kalian menulis karya ilmiah yang kalian tujukan untuk internasional. Misalnya kalian bikin jurnalnya itu dipublish untuk internasional, maka kalian menggunakan pedomannya yang EPA. Sekarang bagaimana cara menulis daftar pustaka? Nih, yang pertama, penulis daftar pustaka dari buku. Yang kedua, penulisan daftar pustaka dari sumber internet. Jadi, ketika kita menulis daftar pustaka, itu beda referensi, beda cara penulisan daftar pustakanya. Misalnya daftar pustaka dari buku, beda lagi cara penulisannya. Terus misalnya daftar pustaka dari skripsi atau tesis orang lain, itu beda lagi cara penulisannya. Terus ada lagi dari web, dari koran, dari majalah, dari jurnal, itu banyak. Jadi beda beda kayak buku, kayak jurnal itu kan beda juga cara penulisannya. Tapi untuk kalian ketahui, yang wajib kalian ketahui 2 ini saja ya. Karena kalau kalian nulis karya ilmiah pasti kalian merujuknya pada buku, kalau enggak ke internet. Jadi akan kita pelajari cara menulis daftar pustaka dari buku dan dari internet. Sekarang kita belajar dulu yang dari buku ya. Kalau dari buku, untuk memudahkan kalian mengingat apa aja sih sumbernya, nah itu bisa disingkat jadi Natajukopen. Apa itu? Nih, Na itu nama pengarang, terus Ta itu tahun terbit, Ju itu judul buku,
ko itu kota terbit, dan yang pen itu nama penerbit. Jadi ketika kalian menulis daftar pustaka, silakan lihat bukunya. Kalau kalian ngambil sumbernya dari buku, silakan lihat buku. Itu biasanya terletak di bagian awal tuh. Info-info tentang buku biasanya terletak di bagian awal. Siapa nama pengarangnya, kalian tulislah siapa nama pengarangnya. Terus tahun terbitnya tahun berapa, ambil tahun terbit yang paling terbaru ya. Misalnya dia ada cetakan 1, cetakan 2, cetakan 3, berarti ambil yang cetakan ketiga, karena itu tahunnya yang paling baru. Nggak perlu kalian tulis edisi 1, edisi 2, enggak. Lihat aja di situ, kalau ada edisi 3 edisi, berarti kalian ambil yang edisi terbaru. Terus judul buku ya. Yang keempat itu kota penerbit. Misalnya kotanya itu Bekasi, kalian tulislah di situ. Terus nama penerbit biasanya kayak Gramedia gitu ya. Itu cara sumber dari buku yang harus kalian catat. Setelah itu nih, data dari buku tadi contohnya ya. Di sini judulnya menulis kreatif. Jadi ketika kalian mengambil data buku, terus kalian menulis seperti ini, untuk judul itu di bagian kata-katanya, di bagian perkatanya itu harus menggunakan huruf kapital, kecuali konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung. Yang namanya kata hubung itu tidak boleh mengawali kalimat, tidak boleh mengawali paragraf. Kalau dia tidak boleh mengawali kalimat, tidak boleh mengawali paragraf, otomatis dia tidak boleh ditulis dengan huruf kapital. Misalnya di sini judulnya menulis kreatif dan inovatif, dan itu adalah konjungsi karena itu adalah kata hubung. Berarti menulis M-nya itu kapital, kreatif K-nya kapital, D pada dan itu ditulis dengan huruf kecil, terus yang inovatifnya I-nya itu ditulis dengan huruf kapital. Kecuali kalau kalian menulis semua dengan huruf kapital, dan-nya itu harus kapital juga. Jadi semuanya itu rata kapital. Tapi kalau perkatanya aja berarti konjungsi tidak menggunakan huruf kapital. Paham ya? Terus yang kedua, penulis. Penulis itu bikin selengkap-lengkapnya gelarnya. Misalnya gelarnya panjang sekali, kalian harus tetap menulis selengkap-lengkapnya ya. Misalnya penulis itu ada 3 orang, kalian tulis, cantumkan semua. Misalnya ini Ibu Reski Islami, misalnya ada lagi penulisnya Pak Arif, terus tulis lagi, terus ada lagi Bu Novi, tulis semuanya siapa aja. Pokoknya data buku itu bisa kalian lihat di bagian awal buku. Biasanya di bagian awal ya, di bagian akhir itu tidak ada. Terus kota penerbit, misalnya Bekasi, tahun terbitnya tahun 2020. Nah, kita lihat ketentuan bagaimana nih. Ini kan data bukunya sudah kita tulis, sudah kita kumpulkan. Sekarang bagaimana cara membuat daftar pustaka dari data buku ini? Nah, yang pertama, nama pengarang dibalik, dipisah dengan tanda koma. Misalnya Reski Islami, berarti kalau dibalik jadi Islami Reski, dipisah dengan koma, Islami, Reski, gitu ya. Terus jika penulis 2 atau 3 orang, tulis semua nama penulis. Seperti tadi, misalnya Reski Islami MPD, Arif Hidayat SH, terus Bu Novita ST misalnya. Nah, ketiga-tiga nama penulis itu kalian tulis, tapi gelarnya tidak usah ditulis, namanya saja ya, tulis semua nama penulis. Yang ketiga, jika penulis lebih dari 3 orang, maka yang dicantumkan hanya penulis pertama ya. Misalnya tadi kan 3, terus kalau 4 tambah lagi misalnya sama Bu Eza, berarti nama yang pertama aja yang ditulis ya, cukup nama ibu saja tulis. Terus yang 3 itu penulis itu cukup diwakilkan dengan kata DKK. DKK itu apa? Dan kawan-kawan. Terus tiap bagiannya dipisah dengan tanda titik, kecuali untuk nama penerbit dipisah dengan tanda titik 2 ya. Jadi sekali lagi Ibu jelaskan, kalau untuk penulisan nama penulis itu namanya dibalik, yang dibalik hanya nama orang pertama. Misalnya tadi Reski Islami, Arif Hidayat, terus Novita, Islami Reski aja, yang namanya Arif Hidayat itu tetap nggak dibalik. Terus ini setiap judul itu dikasih titik. Setelah kalian nulis judul, kasih titik. Setelah kalian menulis nama penulis, dikasih titik.
Terus untuk bagian yang dikasih titik 2 itu hanya untuk kota terbit. Ya, kota terbit titik misalnya Bekasi titik 2. Terus baru penerbitnya apa? Insan Taqwa Press. Terus diakhiri dengan tanda titik. Jangan lupa setiap ini bagian-bagian ini kalian akhiri dengan tanda titik kecuali kota terbit, ya. Terus daftar pustaka diurut berdasarkan abjad. Jadi ketika kalian menulis daftar pustaka, itu misalnya banyak tuh kalian merujuk pendapat-pendapat orang lain. Terus sekitar 5 daftar pustaka yang ingin kalian tulis. Ada yang awalnya itu huruf A, ada yang awalnya huruf N. Jadi kalian urut berdasarkan abjad. Bagaimana contohnya? Nih, ini contohnya. Nih, ini contoh untuk satu pengarang. Tadi pengarangnya Reski Islami, kan ada gelarnya tuh tadi. Nah, di sini tidak pakai gelar. Islami, Reski, titik. Ya, ini untuk satu pengarang. Gelarnya tidak ditulis. Ini tahun terbitnya, ini judul buku. Judul buku itu harus ditulis cetak miring. Tidak boleh sama seperti ini ya, harus ditulis cetak miring. Karena itu adalah peraturan dari PUEB-nya. Nah, di sini ada titik 2. Titik 2-nya itulah yang bagian kota dan penerbit. Ya, bagian penerbit dikasih titik. Terus ini contoh dari 2 pengarang. Misalnya yang nulis itu Reski Islami dan Zahra Aulia. Nah, Islami Reski itu tetap dibalik. Islami, Reski dan Zahra Aulia. Zahra Aulia namanya tetap Zahra Aulia, tidak dibalik. Kalau yang selanjutnya sama ya. Terus yang 3 pengarang nih, misalnya pengarangnya Reski Islami, Zahra Aulia, dan Dia Fitri Astuti. Terus di bagian yang pertama tetap ini yang dibalik, Zahra Aulia titik. Dan ini setelah nama si Reski Islami ini dikasih titik, Zahra Aulia titik, dan yang selanjutnya dikasih koma. Jadi kalau 3 orang, kalau kalian menulis sesuatu yang berhubungan dengan 3, misalnya 3, jadi titik, titik, koma, dan gitu ya. Nih, seperti ini. Nah, ini untuk yang lebih dari 3 pengarang. Ditulis DKK. Tidak dikasih titik ya, langsung saja DKK baru titik. Begitu cara penulisannya. Nah, tadi kan udah dari sumber buku. Sekarang sumber yang kedua yaitu dari internet. Seperti yang Ibu katakan tadi, beda referensi, beda cara penulisan daftar pustaka. Untuk dari internet ini, Nataju al-Waktu. Apa itu? Nama penulis, tahun terbit artikel, terus judul artikel, terus yang alamat URL, terus waktu, mengaksesnya kapan. Nah, apa saja ketentuannya? Coba kita lihat dulu data dari internet. Misalnya kalian mencari data dari internet, pasti ini kan sumbernya. Nah, terus judul artikelnya manfaat belajar bahasa Indonesia. Tahunnya itu tahun 2020. Nama penulis Batara Rifat. Waktu aksesnya tanggal 20 Juli 2020. Waktu akses ini ketika kalian mendownload ya atau mengunduh artikel ini, kalian tulis di sini. Misalnya tanggal berapa kalian tulis di sini. Terus contohnya gini. Ini data dari internet. Setelah itu kalian tulis daftar pustakanya gini. Tetap ya, nama penulis di balik. Jadi Rifat, Batara titik 2020. Nah, khusus untuk internet, cara penulisan data dari internet ini tidak menggunakan cetak miring, tapi dikasih tanda kutip ya. Terus ditulis seperti ini. Titik dan diakses pada tanggal berapa. Itu cara penulisan daftar pustaka dari internet. Jadi sudah paham ya bedanya antara penulisan daftar pustaka dengan buku dengan penulisan daftar pustaka dari data internet. Udah. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini dapat kalian pahami. Demikian Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.